Jadi guys, hari ini aku mau wawancara sama narasumberku. Tapi kok dia nggak datang-datang ya? Itu dia. Bang Timo, masuk. Halo Bang, apa kabar Abang hari ini? Baik-baik. Oke, sebelum kita mulai wawancara ini, boleh minta tolong Abang untuk memperkenalkan diri Abang, mulai dari nama lengkap, umur, riwayat pendidikan, jurusan saat kuliah di mana, dan pekerjaan Abang saat ini. Oke. Thank you Putri. Perkenalkan nama saya Timothy Andrew Sambuaga. Umur saya 23 tahun. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan saat ini sedang bekerja di PT Pamong Persada Nusantara sebagai legal officer. Oke. Nah, pertanyaan pertama, apa yang menginspirasi Abang untuk masuk ke jurusan ilmu hukum? Oke. Ini sebenarnya jawaban yang mungkin teman-teman bisa explore nanti ya Putri ya. Maksudnya seiring berjalannya waktu. Cuman salah satu hal yang menginspirasi adalah karena sarjana hukum itu bisa ditempatkan di mana saja. Jadi salah satu yang motivasi untuk masuk ke fakultas hukum itu adalah posisi sarjana hukum yang strategis. Jadi seorang sarjana hukum itu bisa untuk masuk di posisi mana saja dan tempatnya bisa di mana saja. Jadi semua perusahaan pasti butuh seseorang di bidang hukum ya? Iya, semua tempat perusahaan atau pemerintahan semua butuh yang namanya sarjana hukum. Oke. Pertanyaan berikutnya, bisa tolong ceritakan sedikit tentang perjuangan Abang untuk memasuki PTN impian Abang. Udah pasti Universitas Indonesia itu PTN impian kan bagi Abang? Oke, perjuangannya sebenarnya kebetulan aku masuk di Universitas Indonesia itu jalur SNMPTN. Jadi jalur undangan waktu itu dari Manado, dan perjuangannya itu sebenarnya nggak disadari ya, maksudnya perjuangannya itu bagaimana mempertahankan nilai dari kelas 1 since masuk sampai kelas 3 saat mau ujian nasional. Waktu itu kamu masih ada ujian nasional. Nah, effortnya adalah di situ, bagaimana mempertahankan nilai agar grafiknya itu naik. Seandainya ada turun, dia harus bounce back lebih tinggi daripada posisi sebelum dia turun. Jadi nilai itu harus benar-benar dipertahankan. Pertama, yang kedua, non akademiknya kita harus benar-benar bisa ikut aktivitas-aktivitas lain selain akademik, kayak misalnya lomba-lomba, kemudian kegiatan-kegiatan di level daerah, nasional maupun internasional. Itu kalau bisa diikut sertakan, karena dari situ nanti akan membantu kita biar bisa dapat jalur undangan seperti itu. Berarti nilai Abang tuh selama SMA tuh naik terus atau tetap rata atau gimana? Ada sempat turun waktu zaman OSIS, dan aku ketua MPK, turun di kelas 2 semester 1, tapi di kelas 2 semester 2 itu sudah bounce back, jadi dia naik lagi. Terus Abang masukin sertifikat gak ke SNBP-nya? Aku masukin sertifikat waktu itu ada 3, satu di level daerah, lawatan sejarah daerah, satu di level nasional, itu lawatan sejarah nasional, dan satu lagi di level internasional, aku ikut model United Nations. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana pengalaman kakak selama 4 tahun berkuliah di Universitas Indonesia? Apakah kakak sebagai mahasiswa yang aktif, rajin berorganisasi atau gimana? Oke. Berkuliah di Universitas Indonesia itu nggak afdol kalau misalnya kita nggak hanya kuliah aja ya. Jadi tentu saja namanya berkuliah di UI itu selain aktif di akademik, mengikuti setiap kelas yang diberikan, kita juga aktif di kegiatan di luar kelas. Nah, kalau aku waktu itu kebetulan aktifnya di kegiatan kemahasiswaan di BEM, 3 tahun di BEM FHUI, kemudian juga aktif di kegiatan pelayanan mahasiswa Kristen, jadi di Persekutuan Oikumene. Nah, aku juga ikut ekskul, dalam tanda kutip ekskul, atau kalau mahasiswa menyebutnya unit kegiatan mahasiswa, itu ada debat hukum. Nah, aku juga ikut di debat hukum. Jadi kurang lebih 3 itu yang aku ikutin selama masa kuliah. Aktif juga. Oke, pertanyaan berikutnya,
terkait dengan skripsi kakak tentang apa? Oke. Skripsi aku itu tentang bagaimana kedudukan, kalau Putri tahu Jaklingko, nah, kedudukan PT Jaklingko Indonesia dalam penyelenggaraan transportasi publik. Jadi aku menentukan apakah PT Jaklingko ini merupakan perusahaan swasta atau dia perusahaan badan usaha milik daerah. Dan pekerjaan kakak sekarang apakah ada kaitan dengan skripsi kakak? Kalau kaitan secara erat enggak, karena bidang usahanya berbeda. Jaklingko itu bidang usaha transportasi, sementara yang sekarang itu bergerak di bidang pertambangan, jadi otomatis berbeda. Cuman alur atau nalar berpikir untuk menyelesaikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu sama. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah usaha yang kakak lakukan dalam mencapai pekerjaan kakak sekarang? Oke, usahanya yang pasti sudah melewati banyak rejection ya. Jadi sudah banyak di reject di banyak tempat, itu usahanya sudah apply di banyak tempat sebelumnya, pun sudah ikut baik yang PNS maupun yang swasta, sudah coba di semuanya. Sejak lulus itu sudah apply dan habis itu di bulan ke-6 sejak lulus kurang lebih di bulan ke-3 sampai 5 setelah lulus baru dapat pekerjaan yang sekarang. Seperti itu. Apakah kakak masih punya harapan atau cita-cita untuk kedepannya? Oke, harapan atau cita-cita pasti ada. Ada cita-cita lanjutan gitu ya, seperti S2 misalnya, atau bisa terjun ke cabang lain gitu, seperti misalnya bisnis atau yang berkaitan dengan teknik gitu, untuk menunjang pekerjaan yang sekarang. Jadi impiannya lebih ke arah bagaimana dengan pekerjaan yang sekarang itu bisa lebih advance lagi, bisa lebih mahir lagi gitu, mendapatkan sertifikasi, lebih kompeten, kemudian ikut S2 gitu misalnya. Jadi lebih ke arah bagaimana supaya pekerjaan yang sekarang itu bisa lebih mahir gitu. Dari seluruh lowongan pekerjaan yang ditawarkan kepada lulusan sarjana hukum, menurut kakak apakah pekerjaan yang paling ideal? Yang paling ideal itu sebenarnya ada dua. Tidak ada yang lebih ideal dari yang lain, dua-duanya ideal, tinggal bagaimana kita minatnya di mana gitu menurutku. Karena ada orang yang minat untuk masuk di pemerintahan, jadi PNS gitu, atau jadi pegawai BUMN, tapi ada orang yang niatnya ke swasta gitu, yang lepas dari pemerintahan. Jadi dua-duanya sama-sama ideal, tapi kalau di bidang hukum itu keuntungannya kita disediakan jalur-jalur di mana kita bisa masuk, dan itu eksklusif untuk sarjana hukum yang tidak bisa diisi oleh sarjana lain, misalnya jaksa, hakim, atau pengacara. 3 profesi itu yang tidak bisa diisi oleh sarjana lain gitu. Itu harus sarjana hukum. Oke, kita diuntungkan sebenarnya karena ada jalur khusus gitu. Oke, untuk yang terakhir, bolehkah kakak memberikan closing statement atau nasihat untuk para pejuang PTN di luar sana? Oke, yang pasti untuk rekan-rekan, kawan-kawan yang sedang berusaha untuk masuk ke perguruan tinggi, negeri maupun swasta, dan ini juga negeri, persiapkan diri dengan baik, tetap belajar, prepare for the worst scenario. Jadi ada saatnya kita hal-hal itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, jadi prepare untuk yang terburuk, persiapkan diri benar-benar mulai dari sekarang, karena persiapan itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Percayalah, nanti kalau sudah persiapan dengan baik, pasti hasilnya akan mengikuti dan ujungnya itu pasti nanti akan memuaskan. Tapi lepas dari itu, baik PTN maupun swasta, diterima atau enggak, itu adalah bagian dari pembentukan diri teman-teman. Jadi rejection is not totally rejection, tapi itu juga bagian dari mungkin redirection gitu. Pasti rencana Tuhan akan bekerja akhirnya. Iya, amin. Baik, sekian dari saya Bang. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Say bye-bye. Dadah. Dadah.